Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk sebagai memenuhi syarat tugas Sistem Informasi Manajemen. Kami berasal dari Universitas Pamulang. Bukan hanya untuk membuat sistem sebagai memenuhi syarat tugas saja, tetapi kami juga ingin sharing ilmu yang kami dapat dari belajar Sistem Informasi Manajemen. Nah, materi yang akan kami sampaikan itu disruptif teknologi. Nah, kami terdiri dari 5 orang, yaitu Bagas Dwi Prasetyo, saya sendiri, Erni Rijayanti, Muhammad Saifuddin, Ria Norma Safitri, dan Wahyudi. Langsung aja ke materinya. Yang pertama ada pengertian disruptif teknologi atau inovasi disruptif. Inovasi disruptif atau disruptive innovation adalah inovasi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar yang lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Inovasi yang radikal ini bahkan bisa mengganggu dan merusak pasar yang telah ada. Seringkali, inovasi ini disebut sebagai inovasi yang mengganggu ketataran industri konvensional. Hal ini dikarenakan inovasi disruptif kerap menciptakan ide mengenai produk atau layanan baru yang tidak terpikirkan dan menciptakan jenis konsumen baru. Pada akhirnya, adanya inovasi ini membuat pasar lama turun harga dan terpuruk. Jadi, seiring dengan berkembangnya zaman, disruptif teknologi atau inovasi terhadap teknologi sangat banyak. Seperti misalkan, contohnya ada handphone yang setiap hari makin lama makin berkembang. Dan ada saja update-update fitur di dalamnya. Dari mulai yang HP-nya, dari mulai pager sampai sekarang yang lagi trending adalah smartphone. Inovasi teknologi terkini. Seiring dengan berkembangnya waktu, di bidang teknologi makin melakukan inovasi dan pengembangan cukup signifikan. Contohnya adalah pada handphone dan smartphone. Smartphone merupakan pengembangan inovasi teknologi terkini dibandingkan handphone. Karena di dalam smartphone terdapat beberapa fitur canggih yang di dalam handphone tidak terdapat fitur-fitur canggih. Seperti pada smartphone sekarang kebanyakan menggunakan layar sentuh. Sedangkan pada handphone dulu hanya menggunakan keyboard atau keypad. Kemudian dari segi kamera pada smartphone itu jauh lebih bagus dibandingkan kamera pada handphone. Kemudian dari segi chatting, ketika kita ingin melakukan chatting atau mengirim pesan kepada saudara, teman-teman, guru, dosen, atau sebagainya, pada handphone hanya bisa menggunakan SMS dan itu menggunakan pulsa. Sedangkan ketika kita menggunakan smartphone, kita bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pengembang seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan aplikasi tersebut tidak menggunakan pulsa, namun menggunakan internet. Itu beberapa fitur yang bisa saya sampaikan. Kemudian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Erni Wijayanti. Di bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang disruptif. Era disruptif tidak dapat dilepaskan seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, di mana teknologi ini memberikan warna dan pembaruan yang cukup mengguncangkan bagi peradaban di berbagai belahan dunia. Teknologi memunculkan berbagai inovasi, memunculkan kebaruan dan meninggalkan berbagai sistem konvensional. Contohnya itu kayak taksi konvensional yang mulai ditinggalkan, serta juga kayak ojek pangkalan yang mulai tersingkirkan. Seiring dengan munculnya sarana transportasi berbasis aplikasi, semua dilakukan mulai beralih dengan serba online. Nah, untuk disruptif sendiri tidak hanya terjadi pada sarana transportasi, bahkan ekonomi serta pendidikan. Belakangan ini pendidikan juga mulai berinovasi dengan melakukan berbagai layanan. Contohnya bahkan sekarang ada muncul MOOCS, yaitu semacam kursus secara online yang mampu mengancam eksistensi perguruan tinggi dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, serta biaya yang mudah dan ekonomi.
Disruptive innovation dalam bahasa Indonesia berarti inovasi yang mengacu atau inovasi yang mengganggu. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini bermakna bahwa munculnya inovasi atau teknologi baru yang akan mengganggu keberadaan teknologi yang telah lama. Namun perlu kita pahami bahwa inovasi yang mengganggu mulai dipopulerkan oleh Christensen pada tahun 1997. Sehingga perlu kita mengerti beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu diperdebatkan kapan pertama kali inovasi yang mengganggu tersebut muncul di dunia. Yang kedua, inovasi dapat dikatakan mengganggu jika inovasi tersebut membawa teknologi baru yang lebih murah dan memudahkan dibandingkan teknologi yang telah ada. Dan yang terakhir, inovasi yang mengganggu terjadi pada industri yang sama. Jika inovasi yang dilakukan tidak membuat pelaku industri lama terganggu, maka inovasi tersebut tidak dapat dikatakan inovasi yang mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saifuddin ingin melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi handphone terdahulu beserta dengan kondisinya saat ini. Pada handphone generasi pertama, dikenal di publik pada tahun 1973 oleh Martin Cooper. Handphone ini hanya dapat digunakan untuk menelepon dan baterai handphone ini hanya bisa bertahan kurang lebih selama 20 menit. Teknologi yang digunakan pada generasi ini yaitu bersifat analog dan dikenal istilah AMPS. Yang kedua, pada generasi kedua muncul pada tahun 1990-an. Di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Pada generasi ini sudah menggunakan sinyal digital dan dilengkapi dengan fitur pesan suara, panggilan tunggu, SMS, kamera, infrared, radio, beserta kecepatan transfer datanya sekitar 14,4 kbps. Selanjutnya, pada generasi ketiga ini dimulai pada tahun 2001 di Jepang. Pada generasi ini, pengiriman email lebih cepat, menonton video bahkan bisa untuk video call, serta kamera dengan kualitas yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Kecepatan data bisa mencapai 384 kbps sampai dengan 2 mbps. Kualitas suara lebih bagus dan keamanan sistemnya lebih terjamin. Teknologi pada generasi ketiga ini digunakan pada handphone generasi ini yaitu 1. 8G, yang kedua WCDMA, yang ketiga CDMA 2001X, dan yang keempat TD-CDMA, yang kelima GAN, yang keenam HSPA, yang ketujuh HSPA+. Selanjutnya di sini ada gambar-gambar handphone dari generasi 1, generasi 2 dan generasi 3. Pada handphone generasi 1 bisa dilihat ini merek Motorola yang pertama sebelah kiri. Lalu yang kedua ada Nokia Asa terlihat di gambar. Lalu yang ketiga pada generasi ketiga saya ambil handphone iPhone 3G. Lalu selanjutnya kondisi handphone terdahulu pada saat ini. Pada zaman sekarang ini, teknologi handphone terdahulu yang dijelaskan saya tadi memang sudah ketinggalan. Tetapi handphone pada generasi 2 dan 3 untuk saat ini masih ada penggunanya dan masih lumayan banyak penjualannya juga di akun platform penjualan seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Berikut presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa kelebihan teknologi handphone terbaru. Yang pertama, terdapat banyak aplikasi pembaruan media sosial yang memudahkan dan mempercepat komunikasi untuk chatting, voice call, voice note seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Selanjutnya, metode kunci layar yang sangat aman dengan ditingkatkannya fitur sensor fingerprint dan face unlock. Dan yang ketiga, kamera semakin handal dengan resolusi tinggi,
untuk para pecinta selfie dan live di media sosial. Yang keempat, menggunakan memori internal yang berkapasitas besar tanpa memory card untuk menyimpan berbagai file seperti foto dan video. Selain kelebihan tadi, ternyata terdapat kelemahan teknologi handphone terbaru. Apa saja sih? Yang pertama yaitu masalah aplikasi. Banyaknya aplikasi yang ada ternyata sering mengalami masalah seperti lag, force close, hingga tidak bisa dibuka meskipun aplikasi itu sudah kompatibel dengan perangkat. Yang kedua, semakin canggih handphone terbaru, semakin membuat pemborosan. Dan yang ketiga, handphone zaman sekarang tidak cukup tangguh, cenderung ringkih jika terjatuh sering terjadi resiko layar retak atau penyok. Dan yang keempat, baterai cenderung lebih lemah. Tidak awet seperti zaman dulu, bisa sampai seminggu penuh. Halo, perkenalkan nama saya Wahyudin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai disruptif teknologi. Ini saya lebih akan menekankan tentang teknologi handphone pada masa yang akan datang. Sebelumnya, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disruptif teknologi itu sendiri. Yang pertama ada infrastruktur, di mana kemudahan mengakses kapanpun dan dimanapun dengan cepat. Kedua ada sumber daya manusia, di mana kecerdasan manusia yang tinggi untuk menciptakan sebuah teknologi. Yang ketiga ada kebijakan, di mana dituntut adanya keberpihakan kebijakan untuk pengembangan suatu teknologi. Yang keempat ada perkembangan konten dan aplikasi, yaitu di mana tuntutan untuk menyampaikan informasi secara aman dan nyaman. Yang terakhir ada finansial, yaitu di mana sikap politik bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung industri teknologi informasi. Lalu kita masuk ke dalam kemajuan teknologi handphone di masa yang akan datang atau selanjutnya. Yang pertama adalah berpindahnya earphone kabel ke earphone wireless. Mungkin salah satu dari alasan berpindahnya earphone kabel ke earphone wireless adalah kemudahannya untuk mendengarkan suatu musik atau tidak terlalu keganggu dengan kabel-kabel yang ada, sehingga saat ini lebih dikembangkan untuk menggunakan earphone wireless atau menggunakan Bluetooth. Sebenarnya untuk hal ini ada plus minusnya. Untuk earphone wireless sendiri mungkin kelemahannya adalah mengenai baterai, di mana setiap kali baterai earphone wireless ini habis, kita harus mengecharge-nya. Beda halnya dengan earphone dengan kabel. Untuk kabel, kita tidak perlu mengecharge earphone tersebut. Yang kedua adalah teknologi wireless charging, di mana handphone yang akan datang mungkin tidak akan dilengkapi lagi oleh charging kabel atau slot untuk memasukkan USB yang ada di handphone itu sendiri. Digantikan dengan wireless charging, yaitu kita dengan cara meletakkan saja handphone yang kita punya ke dalam charging itu. Ini mungkin lebih fleksibel penggunaannya karena kabel-kabel charging yang ada saat ini cenderung mudah rusak ataupun putus kabelnya. Yang ketiga ada display dan interface hologram atau mistable. Mungkin kita tidak asing lagi dengan contoh ini. Kita bisa lihat dari film-film superhero atau lebih khususnya adalah Iron Man, di mana Tony Stark menggunakan teknologi ini untuk melakukan apapun yang dia mau. Ini menggunakan layar 3D yang ditampilkan menggunakan teknologi hologram. Selanjutnya, teknologi layar fleksibel atau layar lipat. Mungkin kita tahu dulu handphone sudah ada dengan layar lipat, tapi bukan layar lipat, mungkin kayak layar dan keyboardnya itu terpisah, makanya bisa dilipat. Kalau sekarang benar-benar full layarnya bisa dilipat. Kalau dulu kan mungkin masih ada tombol-tombol keypad yang digunakan. Kalau sekarang benar-benar layar bisa dilipat dan lebih fleksibel atau lebih mudah untuk disimpannya.
Yang terakhir ada handphone transparan. Untuk teknologi ini mungkin lebih untuk fungsinya tidak ada yang terlalu penting atau tidak terlalu beda, mungkin kayak lebih ke tampilannya aja yang berbeda daripada handphone-handphone yang ada saat ini. Dari semua materi yang kita sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa deskriptif teknologi adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari akibat adanya perkembangan yang sangat pesat dalam dunia teknologi informasi ini. Dengan adanya deskriptif teknologi, diharapkan akan lebih membantu manusia untuk menjalankan segala kegiatannya. Di samping dari adanya sisi negatif dan positif dari adanya deskriptif teknologi, seharusnya kita bisa mempelajari dan memberikan inovasi-inovasi terhadap perkembangan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kita bawakan dapat membantu Anda untuk mempelajari tentang deskriptif teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.